Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Mardika, NIM A7111800027, kelas B, Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya sebuah teknologi keamanan diterapkan dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan manfaat, resiko, dan contohnya. Keamanan informasi merupakan suatu komponen penting yang harus dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi atau perusahaan. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Selanjutnya, yang pertama yaitu manfaat keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama kerahasiaan. Melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Serangan terhadap aspek privacy misalnya usaha untuk melakukan penyadapan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privacy adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Selanjutnya yang kedua yaitu ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Masalah pertama untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. Masalah kedua yaitu biasanya berhubungan dengan akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini, pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang sah atau yang berhak menggunakannya. Dan untuk yang ketiga yaitu integritas. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Poin yang kedua yaitu resiko. Terdapat resiko keamanan informasi sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Resiko-resiko ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama interruption. Ancaman terhadap availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. Selanjutnya yaitu yang kedua interception. Merupakan ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang ketiga modification. Merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Yang keempat, adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Yang terakhir yaitu contoh serangan gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama. Yang pertama yaitu interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap pirati keras atau saluran jaringan. Yang kedua, interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga, modification. Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data,
modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang terakhir yaitu fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain.